Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia selalu, dan untuk yang baru mengalami sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan yang sangat cepat. Dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Oke, dari beberapa hari kemarin ya, Indonesia bikin Eropa tambah panas dingin ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi meresmikan pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia. Nah, jadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik investasi besar ya, dalam produksi baterai mobil listrik telah memacu perkembangan ekosistem di Indonesia yang telah menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia. Pabrik baterai mobil listrik ya, yaitu dari PT Hyundai di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Nah, ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat ya. Nah, pabrik ini adalah pabrik sel baterai pertama dan terbesar di Asia, diperkirakan terbesar di dunia ya. Nah, berproduksi pada awal tahun depan. Nah, kita mulai ini direncanakan tahun depan sudah mulai produksi. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri melakukan kunjungan langsung ke pabrik ini untuk meninjau kemajuannya. Dalam kunjungan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar sekitar 30 juta baterai sel yang dapat digunakan untuk memproduksi sekitar 180.000 mobil listrik. Hebat kan? Keberadaan pabrik ini menjadi tonggak penting di dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jokowi menyebut ya, sebagai bagian dari upaya pembangunan ekosistem kendaraan listrik dengan EV ya, yang digabungkan dengan misi pemerintah untuk masuk ke dalam rantai pasok global. Nah, kendaraan listrik itu sangatlah penting sekali ya. Nah, Jokowi melihat bahwa dengan adanya memiliki ekosistem yang kuat dalam produksi baterai mobil listrik, Indonesia dapat menjadi pemain kunci di dalam rantai pasok global. Kendaraan listrik ini mengurangi ketergantungan negara lain terhadap pasokan baterai sel dan komponen kendaraan listrik dari luar negeri, yang selama ini menjadi tantangan dalam pengembangan industri otomotif nasional. Menteri Investasi ya, Pak Bahlil Lahadalia ya, dia juga memberi respon yang sangat positif ya. Jadi mobil listrik ini telah mencapai tahap uji coba produksi ya. Jadi proses uji cobanya ini dimulai sejak perencanaan groundbreaking ya, sudah 2 tahun yang lalu. Menurut kemajuan yang pesat telah dicapai dan diperkirakan produksi dimulai bulan Maret tahun depan. Bahlil juga mengungkapkan bahwa pabrik ini menggunakan teknologi terbaru dari LG yang menjadikannya pabrik pertama di dunia yang menerapkan teknologi canggih ini. Luar biasa, hebat. Dia juga menyebutkan bahwa lebih dari 100 orang tenaga kerja Indonesia telah dikirim ke Korea Selatan untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan dalam mengoperasikan pabrik tersebut. Jadi pabrik ini itu yang mengoperasikan adalah karya anak bangsa. Artinya yang sudah terlatih dan terdidik di Korea sekarang ditarik digunakan untuk mengoperasikan pabrik ini. Mantap. Kita harus optimis ya, untuk anak-anak karya anak bangsa kita nanti akan menjadi booming untuk di dunia ya.
Jadi komitmen pemerintah untuk mengembangkan tenaga kerja lokal yang terampil dalam industri ini menunjukkan bukan kecap saja tapi sudah dijalankan. Nah, kunjungan Presiden Jokowi kemarin di pabrik baterai mobil listrik ini juga merupakan bagian dari tahap kedua ekspansi pabrik ini. Karena sebelumnya juga ada pengembangan yang sudah dijalankan, tapi ini adalah yang the best ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia tambah hari tambah maju, tambah meyakinkan bahwa negara kita betul-betul jadi negara maju, udah siap dengan segala lini ya. Jadi apalagi mobil itu kan Indonesia belum punya branding ya untuk mobil, makanya sekali punya branding mobil listrik yang canggih yang pasti dibutuhkan oleh dunia. Selain fokus pada produksi baterai mobil listrik, pemerintah India juga menekankan pentingnya hilirisasi, yaitu yang setiap hari digelontorkan atau bunyikan oleh Pak Jokowi, masalah hilirisasi ya. Sumber daya mineral dalam pengembangan industri kendaraan listrik. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah seperti nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan baterai dan komponen kendaraan listrik. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia ya, ambisi untuk mencapai produsen kendaraan dengan emisi karbon rendah dan ramah lingkungan yang dapat bersaing di pasar global. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita menegaskan ya, komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik secara holistik mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah fokus pada peningkatan investasi untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga industri otomotif dapat menjadi pemain penting di dalam rantai pasok dunia. Untuk kendaraan listrik ini memang sangat seksi, sangat diidolakan ya saat ini, karena dunia baru berpikir bagaimana cara menggunakan tenaga atau bahan bakar tapi tidak dari minyak. Nah ini tenaga dari ya lain-lain ya, termasuk dari listrik ini kan tidak menggunakan minyak ya. Nah, sementara untuk investor itu telah menunjukkan minat besar ya untuk kontribusi di dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jadi untuk investornya udah antri berjibun untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Jadi kita bangga betul ya. Hari demi hari ada perkembangan yang luar biasa. Memang kepemimpinan Pak Jokowi luar biasa ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.